Ibu harap kalian bisa lebih berani menyampaikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan dengan cara yang tepat, sehingga komunikasi kalian dengan teman, guru, maupun orang tua bisa berjalan lebih baik. Dalam kegiatan ini ada beberapa asas yang perlu kita pegang bersama. Yang pertama adalah asas keterbukaan. Kalian boleh jujur, kalian boleh menyampaikan pendapat. Di sini yang kedua ada asas kenormatifan. Artinya tetap menggunakan bahasa yang sopan. Kalian di sini sudah tahu kan menggunakan bahasa yang sopan dan etik seperti apa? Tahu. Oke. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Artinya apa? Yang dibagikan di sini tidak akan disebarluaskan. Cukup ibu dan anak-anak yang ada di kelas ini. Teman-teman di luar tidak perlu tahu, cukup ibu dan kalian. Oke, selama kegiatan berlangsung kalian boleh aktif menjawab pertanyaan dan mengikuti latihan yang akan ibu berikan nantinya. Ini bukan aturan yang mengikat, tapi tata cara kegiatan kita belajar dengan cara yang nyaman. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik anak-anak, setelah tadi kita saling mengenal dan menyampaikan tujuan pembelajaran, sekarang kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini. Materi yang akan kita bahas adalah keterampilan menyampaikan kondisi diri kepada orang lain. Yang pertama, apa itu komunikasi? Ada tahu nggak komunikasi itu apa? Ya, benar banget. Komunikasi adalah cara kita menyampaikan pikiran, perasaan, dan kondisi diri kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berkomunikasi baik dengan teman, guru, maupun keluarga. Komunikasi tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap, ekspresi wajah, dan nada suara. Cara kita berbicara sangatlah berpengaruh. Apakah pesan kita dapat dipahami atau tidak? Benar nggak? Benar. Nah, kita lihat di sini komunikasi tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui sikap, ekspresi wajah, dan nada suara. Kira-kira ada bisa contohin nggak? Kalau misalnya, gimana sih kalau misalnya? Ya udah deh, ibu aja deh yang ngasih contoh duluan ya. Contohnya, ibu bilang makasih ya dengan cara senyum dan ramah. Kira-kira enak nggak kalau dilihat kayak gitu? Enak. Tapi kalau misalnya ibu bilang makasih ya, gitu. Walaupun ada yang sama, pasti artinya beda kan? Kalian juga bingung, kenapa ya? Tiba-tiba makasih, bilang makasihnya pasti gak enak kan? Nah, misalnya ada lagi nih, teman kalian lagi asik curhat, terus tiba-tiba kalian buka HP. Itu rasanya enak gak sih? Enak banget kan? Nah, jadi ingat ya, muka kita atau ekspresi wajah kita juga itu berbicara. Terus sikap kita itu dilihat, dan suara
kondisi diri penting agar orang lain mengetahui apa yang sedang kita alami. Dengan menyampaikan kondisi diri, kita dapat mengurangi kesalahpahaman dan mencegah konflik. Selain itu, menyampaikan perasaan juga membuat kita merasa lebih lega dan membantu menjaga kesehatan emosi. Nah, kenapa sih kita harus ngomong kalau kita lagi sedih atau kesel? Kenapa nggak dipendem aja? Alasannya, karena teman kalian juga bukan pesulap yang tahu yang bisa baca pikiran kalian. Kalau kita diem aja sambil cemberut, teman kita juga gak bakal tahu ini salah kita atau salah kita apa, salah dia apa, ya kan? Iya betul. Selain itu, kalau kita berani cerita, dada kita juga bisa lebih lega, lebih tenang, benar nggak? Oke. Wah, emang paling enak ya kalau udah curhat, rasanya plong banget. Tapi gimana sih cara ngomong biar benar? Biar teman kita nggak tersinggung. Nah, kita lihat ya. Cara menyampaikan kondisi diri dengan baik. Menyampaikan kondisi ini perlu dilakukan dengan bahasa yang sopan dan jelas. Gunakan kalimat yang menunjukkan perasaan diri sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Nada bicara yang tenang, sikap tubuh yang terbuka, serta memilih waktu yang tepat akan membantu pesan kita diterima dengan lebih baik. Contohnya seperti apa? Contoh yang salah itu, kamu tuh lihat-lihat banget dari orang gak mau minjemin pensil. Nah itu contoh yang gak baik. Tapi kalau contoh yang benar gimana? Aku sedih deh, soalnya aku mencoba pensil dan bingung mau nulisnya pakai apa. Nah kalau ngomongnya santai dan tenang kayak gitu, tetap temannya juga pasti akan menunjukkan mau minjamkan kan? Gampang banget contohnya. Tapi itu tahu kok, kadang di dunia nyata rasanya tetap susah. Pasti ada aja yang bikin kita ragu buat ngomong. Kira-kira apa aja sih yang bikin kita takut? Yuk kita lihat. Yaitu hambatan dalam menyampaikan kondisi diri. Banyak siswa merasa malu, takut salah, atau kurang percaya diri saat harus menyampaikan kondisi diri. Ada juga yang takut ditertawakan atau tidak didengarkan. Hambatan-hambatan tersebut wajar dialami, tetapi dapat diatasi melalui latihan dan pembiasaan. Nah, benar kan, rasa malu dan takut itu normal banget. Tapi tenang aja, ibu juga ngasih tahu hambatannya apa aja. Ibu punya solusi yang seru banget buat kita latihan bareng-bareng. Penasaran nggak? Penasaran dong. Yaitu belajar melalui role play. Salah satu cara untuk melatih keterampilan menyampaikan kondisi diri adalah melalui role play atau bermain peran. Dalam role
dua ya. Jadi Sabita sama Caca, Nela sama Sugi. Kok nggak disuruh? Gimana? Oke. Yang pertama ada Caca sama Sabita. Ibu akan membacakan sebuah cerita atau situasi singkat yang biasa terjadi di sekolah. Nah, nanti Caca akan pura-pura menjadi anak
Satu, dua, tiga. Menyampaikan kondisi diri merupakan bagian penting dari keterampilan komunikasi. Kemampuan ini membantu kita untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan kebutuhan secara jujur dan sopan. Melalui latihan seperti role-playing,
Nih. Ya, makasih Bu. Oke. Oh, itu udah. Udah ini Bu, saya diisi semua. Udah nih, yang satu lagi udah. Udah Bu. Udah. Kalau udah semua bilang ya. Ya Bu. Udah. Udah Bu. Yang lain belum? Kalian ada yang mau itu nggak curhat tentang komunitas kalian selama ini gimana? Atau enggak ada nggak punya pengalaman, punya teman yang kalau misalnya itu komunitas itu buat kalian kurang nyaman, ada nggak kira-kira? Apa komunikasi kalian selama ini baik-baik aja atau aku nggak ada juga nggak masalah dulu enggak ayo boleh dong kita sharing-sharing. Bu, saya mau. Ya, Jadi ada dulu saudara saya Bu. Dia kalau ngomongnya tuh kayak ngotot gitu. Padahal ngomongnya tuh cuma kayak misalnya kalau ngomongin apa gitu, itu ngotot gitu. Wah, gimana nih caranya Bu ngatasinya? ya yang tadi kita sudah pelajari ya, kita bisa bilang kalau misalnya orang itu bisa pelan-pelan lewat perkenalan